Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan tema masa dewasa akhir perkembangan sosial emosional. Kelompoknya terdiri dari Rizka Fadila, Dina Aisyah, Rahmat Airlwardana, Maharani Aprilia, Fadilatul Istianah, dan Anissa Sahab. Masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Teori selektivitas sosio-emosi ada 3. 1. Kecenderungan membatasi jaringan sosialnya, hanya mempertahankan kontak sosial dengan jaringan tertentu yang menguatkan kepuasan hidupnya. 2. Tampak seperti menarik diri atau isolasi sosial. 3. Memaksimalkan pengalaman-pengalaman emosional yang positif dan meminimalkan resiko emosional seiring dengan proses menjadi tua. Karakteristik masa dewasa akhir: adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis, adanya perubahan peran, ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mempunyai status kelompok minoritas, ada sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut, dan penyesuaian diri yang buruk. Tugas perkembangan masa dewasa akhir. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kematangan pasangan hidup. Yang ketiga, pembentukan pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan masa pensiun. Yang kelima, menjalani hubungan dengan orang-orang sekitar. Yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. Perkembangan psikososial masa dewasa akhir. Yang pertama, perkembangan keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Yang kedua, perkembangan generatif. Generativitas adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama masa pertengahan masa dewasa. Yang terakhir, perkembangan integritas. Integritas merupakan tahap perkembangan psikososial Erikson yang terakhir. Dampak negatif penyesuaian sosial. 1. Lupa akan waktu. Waktu yang dimiliki yang semakin dikit karena keasyikan bersenda gurau dengan teman, kerabat di luar sana. Yang kedua, jika tidak memiliki jiwa religius yang kuat, maka seorang lansia lalai dengan ibadahnya, kewajibannya untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mudah terpengaruhnya seorang lansia. Hal ini kembali kepada lingkungan dan teman yang berada di sekitarnya. Yang keempat, cenderung egois. Karena di luar sana seorang lansia bebas menentukan pilihan sendiri sesuai dengan apa yang ia lihat. Sebagai seorang penjaga atau sebagai seorang anak, kita harus selalu mengawasi perkembangan yang dialami oleh seorang lansia. Penjagaan diri dari jauh yang tidak membuat mereka terganggu lebih memudahkan kita untuk mengawasi setiap perubahan perilakunya. Perkembangan emosi. Pada tahap emosi, tugas utama seorang individu adalah belajar mengenali, memahami, dan mempertimbangkan emosi dirinya dan orang lain. Faktor psikologis tidak bisa terpisahkan dari kehidupan dalam atau inner life seorang manusia, termasuk lansia. Sejak dulu telah diketahui bahwa faktor emosional berkaitan erat dengan kesehatan mental lansia. Ketika aspek emosional terganggu, kecemasan apalagi stres berat akan mengakibatkan terjadinya gangguan fisik. Begitu juga jika kesehatan fisik terganggu, akan berakibat buruk pada stabilitas emosi. Bahaya psikologis pada lansia dianggap memiliki dampak lebih besar dibandingkan dengan usia muda. Akibatnya, penyesuaian pribadi dan sosial pada lansia tidaklah mudah. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.